Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sejarah. Seiring berjalannya waktu, jangkauan penelitian sejarah ini sangat luas sehingga menghasilkan sejarah yang sangat beragam, baik dari lokasi cakupan penelitian ataupun cakupan bidang penelitian. Nah, pembagian bidang sejarah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembagian sejarah secara geografis, dan yang kedua, pembagian sejarah secara tematis. Kita bahas yang pertama, yaitu pembagian sejarah secara geografis. Pembagian sejarah secara geografis ini merupakan pembagian sejarah berdasarkan letak ruang dan luas sempitnya wilayah. Nah, pembagian sejarah berdasarkan geografis antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada sejarah dunia, kemudian yang kedua ada sejarah wilayah, yang ketiga ada sejarah nasional, yang keempat ada sejarah daerah. Kemudian yang kedua yaitu pembagian sejarah secara tematis. Pembagian ini berdasarkan atas ruang lingkup kehidupan manusia dan berusaha untuk mengadakan kajian yang mendalam pada bidang-bidang yang dipelajari. Pembagian sejarah secara tematis ini meliputi beberapa jenis. Yang pertama ada sejarah intelektual, ada sejarah sosial, kemudian ada sejarah ekonomi, dan sejarah keluarga. Pembagian jenis sejarah di atas ini ditinjau dari jenis waktunya. Ada yang membagi menjadi sejarah kuno, sejarah modern, kemudian sejarah kontemporer. Ada pula yang membagi menjadi seperti ini, ada sejarah lama, kemudian ada juga sejarah baru. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu jejak-jejak masa lampau. Yang pertama ada peristiwa sejarah. Peristiwa ataupun kejadian yang telah terjadi ini bisa dikategorikan sebagai sejarah, tetapi tidak semua peristiwa atau kejadian yang telah terjadi bisa diungkap sebagai cerita sejarah. Hanya peristiwa-peristiwa penting dan bermakna itu yang bisa diungkap sebagai kisah sejarah. Nah, biasanya penting bagi seseorang ataupun suatu kelompok atau suatu bangsa, bahkan seluruh umat manusia. Contohnya apa? Contohnya yang pertama ada peristiwa sunatan bagi laki-laki suku Jawa. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada peristiwa Mei 98 bagi keluarga korban. Kemudian yang ketiga ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini penting bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu ada Perang Dunia II. Nah, ini bagi seluruh umat manusia ini sangat penting karena dampaknya dirasakan oleh semua umat manusia di dunia. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah ini merupakan benda-benda hasil kebudayaan manusia masa lalu. Peninggalan-peninggalan ini sangat bermacam-macam, beraneka ragam. Ada yang berbentuk bangunan, ada yang berbentuk peralatan, ada yang berbentuk tempat pemujaan, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Contohnya ada Masjid Demak, kemudian ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, kemudian ada Keraton Yogyakarta, Surakarta, Keraton Cirebon, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu monumen peringatan peristiwa bersejarah. Monumen peringatan adalah sebuah bangunan tugu yang dibuat sebagai tanda bahwa di tempat tersebut pernah terjadi sebuah peristiwa sejarah yang penting. Nah, pembuatan monumen ini bertujuan untuk mengenang peristiwa yang pernah terjadi di tempat tersebut. Ada banyak monumen di Indonesia. Contohnya apa? Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta. Kemudian monumen Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta, ada monumen Trikora di Makassar, kemudian ada monumen 10 November di Surabaya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.